Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K di channel YouTube saya, Bidan Gembul. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai FR soal bidan tahun lalu. Jadi, dari yang sudah ujian tahun sebelumnya ini ya, ada beberapa contoh FR nih ya. Salah satunya tentang peran bidan sebagai pendidik, tentang PWS dan lainnya. Oke, kali ini kita bahas dulu ya satu-satu tentang 4 peran dan fungsi bidan. Nah, di sini 4 peran dan fungsi bidan yaitu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Di sini sebagai pelaksana ada 3. Yang pertama tugas mandiri, yaitu menetapkan manajemen kebidanan dalam setiap asuhan kebidanan. Sebagai pelaksana tugas mandiri, dia memberikan asuhan kesehatan dalam semua siklus kehidupan perempuan, yaitu asuhan kebidanan pada bayi, balita, anak, remaja, wanita pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, wus, KB, masalah reproduksi wanita, dan lainnya. Oke, selanjutnya bidan sebagai pelaksana dalam konteks tugas kolaborasi, yaitu menetapkan manajemen kebidanan dalam setiap asuhan yang diberikan melalui fungsi kolaborasi. Kolaborasinya kepada siapa? Kepada klien dan keluarga gitu ya. Jadi penanganan asuhan kebidanan dengan resiko tinggi dan pertolongan kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi pada klien dan keluarga itu sendiri. Lalu bidan sebagai pelaksana dalam konteks rujukan atau ketergantungan ini menetapkan manajemen kebidanan dalam setiap siklus kehidupan wanita jika memang memerlukan rujukan. Jadi kalau ini itu peran kita adalah memberikan rujukan kepada si pasien. Oke, lalu peran bidan sebagai pendidik yaitu memberikan pendidikan, penyuluhan kesehatan dan konseling kesehatan pada semua tatanan masyarakat, institusi, komunitas, baik individu atau kelompok. Oke, lanjut peran bidan sebagai pengelola. Di sini bidan mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat. Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya, melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan dan keperawatan, serta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya. Lalu peran bidan yang terakhir yaitu sebagai peneliti, melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun secara kelompok. Lalu mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan, menyusun rencana kerja pelatihan dan melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Ini tugas bidan sebagai peneliti. Oke, itu tadi peran-peran bidan ada 4 ya, sebagai pelaksana, pengolah, pendidik, dan peneliti. Sekarang kita lanjut ke contoh-contoh soal tentang peran fungsi bidan. Nomor 1. Seorang perempuan berusia 26 tahun G3P2A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM mengeluh mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir berwarna merah segar. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas pusat, DJJ 100 kali per menit, dan bidan melakukan rujukan. Apakah peran bidan pada kasus di atas? A. Pemberdaya, B. Pelaksana, C. Pengelola, D. Pendidik, E. Peneliti. Apa teman-teman kira-kira jawabannya? Oke, kita eliminasi dulu ya. Pemberdaya itu tidak ada peran bidan sebagai pemberdaya. Jadi sisa B, C, D, dan E. Oke, di sini kita fokus bidan melakukan rujukan. Nah, tadi kita sudah ada dibahas di depan ya, kalau bidan sebagai pelaksana itu salah satunya melakukan rujukan. Jadi ini jawabannya B ya teman-teman, sebagai pelaksana. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang bidan desa di wilayah tempat bekerjanya masih banyak dijumpai kebiasaan pantang makan. Seperti ibu hamil tidak boleh makan makanan yang amis, karena nantinya air kawahnya akan berbau amis. Apakah upaya yang harus dilakukan bidan desa sesuai kasus di atas? A. Menentang kebiasaan yang tidak benar. B. Melakukan pemantauan status gizi yang baik. C. Memberikan makanan tambahan pada semua ibu hamil. D. Memberikan konseling gizi yang baik selama hamil. E. Menyarankan ibu hamil untuk hati-hati dalam memilih makanan. Kira-kira yang mana ya teman-teman ya? Di sini poinnya masih banyak kebiasaan pantang makan nih bagi ibu hamil.
Jadi sebenarnya lebih ke asupan makanan ya, gizinya ya. Nah, baiknya kita melakukan apa nih? Nah, ini mungkin bisa di D ya, memberikan konseling gizi yang baik selama hamil. Itu paling tepat sih. A, menentang kebiasaan yang tidak benar ya cuman menentang aja ya nggak ada solusinya, salah ya. B, melakukan pemantauan status gizi yang baik selama hamil. Ini juga benar, cuman kalau misalnya pola hidup si ibu hamil tidak berubah, tidak ada yang diinfokan, mungkin akan begitu saja. Yang C, memberikan makanan tambahan pada semua ibu hamil, kayaknya ini nggak mungkin deh kita memberikan semua makanan tambahan. Lalu yang D, memberikan konseling gizi yang baik selama hamil. Ini yang paling tepat karena pendidikan dan pengetahuan terkadang yang kurang membuat perilaku yang salah. Menyarankan ibu hamil untuk hati-hati dalam memilih makanan, ini nggak benar ya. Jadi D ya jawabannya ya. Lanjut soal nomor 3, seorang bidan ditempatkan sebagai bidan PTT di suatu desa terpencil yang persalinannya ditolong oleh dukunnya masih tinggi. Sebagai bidan desa, apakah hal pertama yang akan dilakukan oleh bidan? A, melakukan pendekatan pada dukun. B, melakukan penyuluhan pada ibu hamil. C, melakukan pendekatan pada keluarga. D, melakukan pendekatan pada tokoh agama. Melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat. Oke, dalam pemecahan suatu masalah kesehatan ada 3 strategi pokok yang penting, yaitu advokasi, dukungan sosial, dan juga pemberdayaan masyarakat. Oke, kalau untuk advokasinya itu sangat penting untuk pengambil kebijakan. Kita minta dukungan oleh para penentu pengambil kebijakan. Nah, kalau dari sini kira-kira yang sebagai pemangku kebijakan atau orang yang bisa berpengaruh itu siapa? Apakah dukunnya? Yang pasti itu tidak, karena dia sasarannya nih, targetnya kita. Lalu ibu hamil itu benar, tapi jika masih ada aspek keluarnya itu akan sulit. Nah, pendekatan pada keluarga juga hampir sama seperti ibu hamil. Nah, yang bisa itu yang paling tepat itu antara D atau E, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tapi karena mungkin di suatu wilayah berbeda-beda agama, jadi paling tepat yaitu tokoh masyarakat ya teman-teman ya. Jadi jawabannya E. Oke, lanjut soal nomor 4. Bidan berkolaborasi dengan kader mengadakan posyandu bayi dan balita di wilayah kerjanya. Dari 20 bayi balita yang berkunjung, 5 diantaranya berada di bawah garis merah atau BGM, dan terdapat 10 bayi yang belum mendapatkan vaksinasi campak karena ibu bayi khawatir bayinya mengalami demam tinggi pasca pemberian vaksinasi. Apakah langkah yang dilakukan bidan untuk kasus di atas? A, menyelenggarakan musyawarah masyarakat desa. B, mensosialisasikan bersama tokoh masyarakat. C, meningkatkan kemitraan dengan kader. D, mengadakan pendekatan keluarga. Melakukan survei mawas diri. Oke, dalam konsep desa siaga dikenal adanya siklus pemecahan masalah kesehatan oleh masyarakat. Itu dimulai dari mana? Pengenalan kondisi desa, lalu identifikasi masalah kesehatan dan PHBS. Yang ketiga yaitu musyawarah masyarakat desa, lalu perencanaan pemecahan masalah, pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kelestarian program, serta evaluasi. Oke, yang pertama pengenalan kondisi desa. Di sini dia sudah melakukan kolaborasi ini dengan kader. Berarti dia sudah berupaya untuk melakukan pengenalan kondisi desa dan teridentifikasi nih ada bayi yang BGM. Kalau sudah ada berarti kan sudah ada masalah kesehatan. Kita sudah identifikasi. Lanjutnya apa tadi? Musyawarah masyarakat desa. Oke, lanjut soal nomor 5. Kita lihat ya. Bidan di sebuah desa didatangi oleh seorang perempuan usia 32 tahun berprofesi sebagai kader mengatakan ada balita usia 5 tahun menderita gizi buruk. Setelah dilakukan kunjungan rumah, keluarga tersebut termasuk pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Apakah upaya bidan untuk mencegah kasus tersebut? A, melatih para kader. B, membuat poster dan leaflet
memberikan dana tambahan untuk masyarakat, membuat satu rencana penyuluhan gizi tiap bulan, memberikan makanan bergizi pada setiap keluarga. Mungkin di sini semuanya bagus, tapi kita pilih yang benar-benar nilainya paling positif ya. Oke, masalah gizi buruk ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi nih, namun juga disebabkan oleh faktor rendahnya pengetahuan dan akan sumber makanan yang bernutrisi dan pengelolaan makanan yang baik. Untuk itu, diperlukan pendidikan kesehatan mengenai sumber makanan lokal yang bergizi tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Jadi, jawabannya itu membuat rencana penyuluhan gizi tiap posyandu. Oke, itu dulu ya teman-teman ya, sudah 5 soal ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Kita sama-sama belajar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. See you.